Di sebuah benua Empire terdapat 4 kekuatan yang menguasai 4 benua tersebut. Pertama, Golden Lion yang melambangkan bela diri dan ilmu pedang. Aliansi Protestan yang merupakan penyembah dewa dan pemujanya memiliki jumlah yang tak terhitung di benua itu. The Inspection, keluarga pengumpul informasi dan sekaligus penjaga keluarga kerajaan dari balik bayang-bayang. Serta The Magic Tower, pasukan penyihir yang mengendalikan sihir di benua tersebut selama ratusan tahun. Melfinger adalah keluarga terhormat yang mengelola Magic Tower. 30 tahun lalu, setelah peperangan dengan demon pecah, keluarga Melfinger merupakan ujung tombak yang memenangkan peperangan itu. Tapi sayang, kepala keluarga saat itu meninggal bersama istrinya dan meninggalkan 2 orang anak yang masih kecil. Karena hal tersebut, keluarga Melfinger pun runtuh. Elric Melfinger adalah pewaris kepala keluarga terakhir di keluarga Melfinger. Tapi sangat disayangkan, dia mengalami penyumbatan mana yang membuatnya tak bisa menggunakan sihir. Ia hanya mahir di teori, tapi sangat jelek di bidang praktek, yang membuat dia dicap sebagai aib keluarga Melfinger dan dikucilkan di sekolah yang dibuat kakeknya, yaitu Usdon Academy. Kakeknya, Usdon Melfinger, merupakan sosok yang membangun akademi tersebut dan merupakan salah satu Melfinger terkuat dengan julukan penyihir bintang. Meski merasa terkucilkan, Elric memiliki seorang teman dari keluarga bangsawan yang bernama Sean Nerester. Walaupun dia tahu Elric tidak bisa menggunakan sihir, tapi Sean percaya pada kepintarannya dan mempercayakan informasi eksplorasi dragon yang akan mereka lakukan. Mereka pun membahas penelitian sebelumnya dan beranggapan kalau target penelusuran di penelitian yang dilakukan dekan akademi bernama Barak akan nihil hasil, dan beranggapan sarang naga yang mereka cari ada di tempat lain dan berencana untuk melakukan penelitian ulang. Alhasil, mereka berencana untuk bernegosiasi ke Barak secara langsung agar mereka mendapat bantuan dana dalam penelitian tersebut. Dengan kecakapan Elric dalam bernegosiasi, dia berhasil membuat Barak bertaruh dengan penelitian tersebut. Penelitian itu akan didanainya, tapi apabila penelitian itu gagal tanpa hasil, maka Elric harus menyerahkan pusaka keluarganya. Perjalanan mereka pun dimulai, dan di kereta Sean tampak kesal karena Elric terlalu berani mempertaruhkan pusaka keluarganya. Tapi Sean juga percaya Elric adalah seorang jenius serta licik. Bahkan di suatu momen ketika Elric dikucilkan, dia menghajar anak-anak yang mengucilkannya, serta dengan kecakapannya, dia berhasil keluar dari masalah tersebut tanpa terkena hukuman. Dan walau dia tak bisa menggunakan sihir, dia cukup ditakuti karena kelicikannya. Karena Elric tidak bisa menggunakan sihir, maka dia mempelajari teknik untuk memperkuat tubuh. Hal tersebut dia pelajari dari buku yang diberikan Sean kepadanya. Sesampainya di tempat yang mereka tuju, ternyata sudah banyak siswa akademi yang berada di tempat itu. Mereka di sana atas perintah dari Barak dan bertujuan untuk membantu Elric. Elric pun cukup terkejut. Bukan hanya diberi Orb Bread of Gehenna dan armor Azure Skylord, Barak juga memerintahkan siswanya untuk membantu Elric dalam ekspedisi tersebut. Tentu Elric juga menduga kalau Barak punya niat jahat. Mereka sampai di tujuan mereka, dan dengan bantuan Elric, Sean menggunakan mantra mana research untuk mencari lokasi di mana sarang naga berada. Pilarnya muncul serta membuat Elric dan Sean melesat mendekati pilar tersebut. Dengan bantuan Sean yang membuka jalur, semua anggota tim ekspedisi pun memasuki gua yang disebut sebagai sarang naga. Mereka pun masuk lebih dalam tanpa tahu apa yang akan mereka hadapi. Semakin dalam mereka memasuki gua tersebut, mereka menemukan pintu raksasa yang melambangkan naga dan mulai mencari tahu cara untuk dapat masuk melalui pintu tersebut. Tapi salah satu siswa menyentuh ornamen di pintu itu dan membuat jebakan di dalam gua tersebut aktif dan membuat banyak orang terluka. Melihat itu, Elric pun berusaha memecahkan kode akan membuka pintu sekaligus menghentikan jebakan tersebut. Dengan usahanya, Elric pun berhasil menghentikan jebakan tersebut. Namun, sebelum pintu terbuka muncul satu jebakan lagi yang membuat beberapa orang terluka. Setelah itu, pintunya terbuka dan memperlihatkan harta terpendam yang sangat berlimpah dan membuat anggota tim ekspedisi tersebut menjadi serakah dan berusaha untuk menyingkirkan Elric. Tapi kejadian tak terduga terjadi. Kerangka naga yang ada di tempat itu tiba-tiba bergerak. Karena naga itu bergerak dan hendak menyerang, anggota tim ekspedisi pun berkumpul dan menciptakan suatu sihir untuk menahan serangannya. Tapi bukan hanya itu saja, ternyata para pasukan Spartoi yang melindungi sarang tersebut muncul dan membuat semua orang lari untuk menggapai pintu keluar. Tapi setibanya di depan pintu keluar, seorang siswa terjatuh. Hal tersebut membuat Elric harus mengorbankan dirinya untuk menghalau para monster yang ada di dalam sarang itu. Sean baru menyadari tindakan bunuh diri yang dilakukan temannya itu. Sean cukup kesal karena Elric merupakan teman seperjuangannya yang paling ia percaya. Sementara di dalam, Elric berusaha bertahan hidup menggunakan artefak yang diberikan oleh Barak. Semakin lama Elric semakin terdesak
Terlebih dia harus berhadapan dengan sang naga dan salah satu demon yang tersegel di tempat itu. Di ujung kematiannya, dia mengingat perlakuan orang-orang terlebih pamannya yang meninggalkan Elric dan kakaknya ketika masih kecil. Tak terduga, kesadaran Elric memudar. Pusakanya bercahaya dan mengeluarkan magic yang sangat besar. Dari pusaka Melfinger itu, dia mempunyai kekuatan untuk menyerap demon. Dan kebetulan salah satu demon terkuat di benua tersebut menjadi demon pertama yang diserap oleh Elric Melfinger. Terserapnya demon tersebut membuat segel origin pada demon yang diserap muncul di lengan kiri Elric. Karena demon pertama Elric telah diserap, ia pun terhubung dengan leluhur keluarga Melfinger dan menjelaskan perihal keluarganya yang menjadi musuh alami para demon. Tiba-tiba Elric tersadar di sebuah ruangan dengan Sean yang sudah menemaninya. Sean tampak begitu marah karena takut kalau Elric pergi meninggalkannya. Di sana, Sean juga menjelaskan kalau dia telah memiliki hak penggalian sarang. Siapapun tidak bisa masuk ke sarang yang ditemukannya kecuali memiliki izin hak milik tersebut. Tentu, Elric sangat senang karena rencana liciknya berjalan dengan lancar. Ketika Elric sendiri, dia pun berbicara pada Mephisto yang sebelumnya telah ia serap. Dari kejadian yang terjadi di sarang, Elric juga sekarang memiliki Dragon Heart, serta roh Mephisto yang sebelumnya telah ia serap. Di dunia itu terdapat Demon God yang memiliki kekuatan maha dahsyat serta menimbulkan kegelapan. Ada Finis yang merupakan akhir, Incenire yang merupakan kegilaan, Fornicationist yang menimbulkan kegilaan, dan sang dosa asal yang merupakan Mephisto. Asal-usul kenapa Mephisto terkurung di sarang itu adalah karena secara kebetulan ia bertemu sang Dragon King bernama Snainup dan bertarung melawannya. Tak disangka, sang Dragon King malah menggunakan sihir yang membuat mereka terkubur dan tersegel bersama. Selama ribuan tahun, Mephisto menunggu untuk mendapatkan wadah baru yang cocok. Tapi siapa sangka yang ia rasuki malah berasal dari keluarga Melfinger dan membuat Mephisto kini hanya berupa kepingan demonic energi. Di sana, Elric juga menyadari kalau fungsi pusaka keluarganya adalah untuk menyerap para demon dan sangat antusias ketika mengetahui itu. Setelah itu, ia pun pergi ke suatu tempat untuk bermeditasi. Dan Elric mencoba menggunakan Dragon Heart-nya dan berhasil menggunakan sihir naga. Dan dari sini, Elric akan balas dendam pada semua orang yang telah meremehkannya. Di rumah Sean, terjadi keramaian karena mengetahui kalau sang Melfinger telah mengalami koma. Dan Sean malah mendapatkan catatan kecil kalau Elric akan pergi ke suatu tempat. Di situ juga, dia menjadi kesulitan karena sang kakak bernama Tassane Rester yang merupakan salah satu bintang baru di benua tersebut datang ke rumahnya. Dia merasa kalau Sean punya sebuah rencana dari kejadian besar yang melibatkan Elric dan adiknya tersebut. Di malam hari, Elric melakukan perjalanan dan keluar dari kota sambil mencoba Dragon Magic yang telah dia kuasai. Setelah melihat Dragon Magic milik Elric, Mepi sangat terkejut karena Elric dapat melakukan double speech. Elric juga bernegosiasi kepada Mepi untuk mengajarkannya magic. Tapi Mepi menolak, karena tolakan tersebut akhirnya Elric menggunakan Dragon Speech kepada Mepi dan membuat Mepi kewalahan serta mau mengajari Elric sihir. Tidak banyak yang bisa diajarkan Mepi karena pengalaman Elric yang kurang. Mepi juga mengatakan kalau Melfinger bisa kuat karena beranggapan kalau sihir hanya bisa disempurnakan di medan perang. Sontak kata-kata itu mengingatkannya kepada mendiang ayah dan ibunya. Karena butuh pengalaman, Elric pun memutuskan untuk mencoba sihirnya di gua para Yeti. Sebelum berangkat, Elric pun mengubah penampilannya agar tidak dikenali orang lain. Elric sampai di sebuah desa yang berdekatan dengan daratan tinggi Yeti yang menjadi tujuannya kali ini. Di desa tersebut, walau terus-menerus bersalju, dinginnya wilayah tersebut tak mempengaruhi kehangatan sikap para warga di desa tersebut. Tampak seorang anak kecil yang begitu cerewet. Walau dia kecil, dia sudah ikut mengantar Elric ke dataran tinggi Yeti. Sebelum memulai perjalanan ke dataran itu, Mepi bercerita kalau dulu Yeti pernah punya pemimpin. Elric pun mengingat, ayahnya pernah bercerita kalau di dataran tinggi Yeti, Melfinger punya safe house yang dibangun leluhurnya dan meminta Elric agar suatu saat mengunjungi safe house tersebut menggantikan sang ayah. Selama perjalanan mereka berlangsung, mereka bertemu sekelompok orang dengan satu wanita di kelompok itu dan terlihat seperti putri yang sedang dikawal. Saat beristirahat di perapian, tiba-tiba mereka semua diserang oleh gerombolan Yeti. Tentu dengan sigap, Elric maju dan menghabisi seluruh pasukan Yeti. Elric juga menangkap seekor Yeti yang digunakannya untuk diinterogasi agar mengetahui safe house yang berada di dataran tinggi itu. Setelah berjalan cukup jauh, akhirnya dia bertemu kawanan Yeti yang menyadari kalau Elric adalah seorang Melfinger dan menunjukkan letak safe house yang ditujunya. Karena safe house itu berada di ujung jurang, dengan nekat Elric pun melompat ke bawah jurang tersebut. Beruntung dengan sedikit sihir, Elric bisa selamat dan menemukan safe house-nya. Dengan menggunakan pusaka keluarganya, dia berhasil masuk dan menemukan banyak buku di dalam sana.
Dia membuka satu buku berjudul Sejarah Melfinger dan tiba-tiba liontinnya kembali menjadi bagus, serta jiwa Elric yang berteleportasi ke sebuah domain dan bertemu salah satu leluhurnya bernama Ottohan Melfinger. Dia adalah seseorang yang membantu keturunan selanjutnya untuk menjadi lebih kuat. Dengan metode yang diajarkan Otto secara langsung, Elric diajari cara menggunakan sihir praktis dan melatihnya melawan monster-monster yang ada di tempat itu. Ternyata monster-monster Yeti itu merupakan demon yang memiliki nama segel Cruelty dan bisa diserap oleh Elric, serta membuat tato di tangannya bertambah. Walau sedikit pudar, tato itu membuatnya menguasai sihir es, tapi saat ia mengaktifkannya, tiba-tiba ia mati dan kembali ke tubuh asalnya. Setelah bangun, Elric sadar kalau ia kembali ke tubuhnya, dan di sana Mepi merasa kalau sang Winter Sage, Otto, melakukan cara aneh untuk memperkuat Elric. Di sini, Elric juga menyinggung perihal nama asli dari Mephisto, supaya Elric dapat menggunakan sihir dari original sins milik Mephisto. Tapi Mephisto menolak karena bagi Demon, memberitahu nama segel berarti akan menjadi budak untuk orang yang mengetahui segel tersebut. Karena ditolak, Elric pun kembali ke ujiannya untuk melawan Ice Demon King. Berulang kali ia mencoba, berulang kali juga ia mati. Tapi walau merasakan sakit yang sama berulang-ulang, mental Elric tidak menurun dan makin semangat untuk mencoba sihirnya agar dapat bertarung dengan Ice Demon King. Di satu kesempatan, saat Elric sudah naik ke tingkat 3, dia berhasil menyentuh Ice Demon King. Tapi ia tak mampu untuk menahan serangan berikutnya. Di momen itu, Mepi datang dan membuat Ice Demon King ketakutan. Di masa lalu, sang Ice Demon King merupakan makhluk yang bisa menyatukan pegunungan. Tapi karena kesombongan dan rasa hausnya akan kekuatan, membuat ia bergabung ke ras Demon. Untuk membuktikan kekuatannya, dia bertarung melawan Mepi, sang Almighty Demon, dan mengalami kekalahan. Sialnya, karena telah menjadi seorang Demon, pegunungan mereka didatangi oleh Otto Melfinger, sang pembasmi Demon. Dari pertarungannya melawan kelompok manusia, Ice Demon King mengalami kekalahan, bahkan seluruh rasnya musnah di tangan Melfinger. Tapi saat Ice Demon King kalah, Otto tak membunuhnya. Ia membiarkan Ice Demon King hidup dan menetap di sana untuk mengawasinya. Tapi ketamakan akan kekuatan membuat Ice Demon King menjadi monster, dan dengan berat hati Otto pun memusnahkannya serta mengurung jiwanya di dalam sebuah domain tempat Elric berlatih. Elric mengetahui masa lalu Ice Demon King. Karena memiliki latar belakang yang sama-sama pewaris terakhir dan harus menjalankan kewajiban mereka berdua bertarung habis-habisan. Pertarungan terus berlanjut dan di sana Ice Demon King merasakan sensasi ketika sedang bersama Otto. Tapi pertarungan makin sengit sampai mereka mengeluarkan jurus yang sama untuk menyelesaikan pertarungan itu. Tepat saat sihir Ice Break keluar, sang Ice Demon King kalah dalam pertarungan tersebut. Akhirnya ia menyerah dan berterima kasih kepada Elric karena telah menghiburnya, lalu memberikan segel Cruelty kepada Elric. Setelah selesai, ia bertemu lagi dengan Otto dan membahas teman masa lalu Otto itu. Otto merasa senang karena Ice Demon King mati dengan tersenyum. Setelah itu, Otto pun mengeluarkan Elric dari domain itu. Elric pun berterima kasih kepada Mepi karena telah membantunya. Setelah itu, Elric mencari tahu perihal God of Camellia karena sebelum Elric pergi dari domain itu, Otto memberikannya sebuah ice crystal dan memberinya tugas untuk menyerahkannya kepada Flower of Camellia agar dapat menyempurnakan musim dingin. Tugas itu harus diselesaikan Elric ketika levelnya sudah mencapai progenitor. Dalam keluarga Melfinger, progenitor sendiri bisa menciptakan musim, dan dalam jejak yang telah tercatat, terdapat 4 orang yang menciptakan musim: Spring, Summer, Autumn, dan sang pencipta Winter yaitu Ottohan Melfinger. Otto berusaha menurunkan semua kekuatan Winter kepada Elric dan membuatnya sangat antusias. Dari informasi yang diberikan Mepi, agar mereka bisa bertemu Camellia, tujuan mereka selanjutnya adalah Temple of Flower. Elric pun kembali ke desa, tapi saat ia kembali, Elric sangat terkejut dengan banyaknya mayat dan tragedi yang terjadi di desa itu, terutama anak yang sangat ceria sebelumnya malah mati kedinginan di sana. Hal tersebut membuat amarah Elric memuncak dan mencari siapa pelaku dari kejadian itu. Di sisi lain, perempuan yang ditemui Elric sebelumnya bernama Isabel, berada dalam pengejaran. Ia adalah seorang putri dari keluarga bangsawan Blue Lion. Putri tersebut melakukan perjalanan bertujuan mencari obat untuk sang ayah, Hervan Fiel, yang terkena penyakit blokade mana. Pencarian obat itu tentu dihadang kelompok lain, dan kali ini sang putri harus berhadapan dengan kelompok Blue Wolf yang berusaha menyingkirkan Putri Isabel sebelum mendapat obat tersebut. Tapi dalam pengejaran itu bukan Putri Isabel saja yang kesulitan. Orang-orang sekitarnya harus mati karena ulah Blue Wolf. Mengetahui kalau orang-orang desa tersebut telah dibantai, kesedihan mengalir di hati Isabel dan berniat membalas dendam. Tapi Elric dengan wujud transformasinya datang dengan niat untuk membunuh para bajingan itu. Elric dengan amarah besar langsung menghabisi mereka semua di hadapan Isabel dan pengawalnya. Terlihat seorang penyihir yang tampak begitu kuat di hadapan mereka. Karena melihat penyihir yang begitu kuat di hadapan mereka, Isabel pun memperkenalkan diri yang berasal dari Blue Lion dan membuat Elric cukup terkejut.
Karena permintaan Isabel akan membuat mereka berhutang pada Melfinger, jadi Elric pun setuju untuk membantu Isabel. Dari kesepakatan antara Isabel dan Elric, mereka pun melakukan perjalanan dan sampai di Lacante. Tak terduga ternyata para Blue Wolf melakukan pemeriksaan di pintu masuk kota. Dan dengan sebuah sihir dari Elric, mereka bisa masuk ke kota tanpa dicurigai. Sementara itu, tampak Barak akan melakukan sesuatu untuk mendapatkan hak penggalian sarang serta terpilih menjadi kepala sekolah akademi. Tentu Elric tahu itu dan Elric pun merencanakan suatu siasat untuk menanggulangi itu. Tak disangka, ledakan terjadi. Ternyata ledakan besar itu adalah ulah para Blue Wolf, dan dari ledakan tersebut mereka berhasil menyingkirkan pengawal Isabel. Dengan rasa sedih, Isabel tetap harus berdiri tegak. Sementara itu Elric datang dengan amarah untuk menegakkan keadilan dari para warga yang telah menjadi korban. Mengetahui pertarungan tersebut Isabel akan menjadi beban, Elric pun mencoba menipu para Blue Wolf dan menyembunyikan sang putri. Para Blue Wolf berencana merobek gulungan yang mengeluarkan spell api, tapi Elric menggunakan sihir esnya untuk menghilangkan kekuatan itu dan dengan cepat membantai pasukan Blue Wolf di tempat itu. Karena pertarungan itu, Elric hampir saja terlambat untuk menghentikan satu orang yang ingin merobek gulungan magic. Untungnya Isabel datang dan tanpa ragu menebas tangan orang itu sebelum merobek gulungannya. Semuanya dilumpuhkan Elric hingga tersisa satu orang. Orang itu dibiarkan hidup untuk memberi informasi tentang Isabel serta Elric yang menghabisi pasukan mereka. Setelah kejadian itu, Elric memberikan formula penyembuhan untuk ayah Isabel dan melepaskan penyamarannya, serta mengungkapkan kalau dirinya adalah seorang Melfinger. Sontak, kebahagiaan muncul di raut wajah Isabel. Di sana juga warga berterima kasih karena Elric telah melindungi mereka. Elric pun memutuskan untuk kembali ke Uston Academy. Sementara itu Barak tampak frustasi karena hak penggalian sarang belum jatuh ke tangannya dan bekerja sama dengan kelompok Siesta. Sekembalinya Elric ke akademi, ia langsung diserang oleh Sean karena selama Elric menghilang, ia tak pernah memberikan kabar pada Sean. Di sana mereka sedikit reuni dan berencana untuk hadir di pemilihan kepala sekolah Uston Academy. Saat pemilihan kepala sekolah, tiba-tiba Tasha Nerester datang untuk menjadi perwakilan menggantikan adiknya. Tentu hal tersebut tidak berarti karena Barak dipastikan menang dan menjadi kepala sekolah. Tapi saat hasil voting itu diumumkan, Elric datang menghentikan pemilihan itu. Di depan publik, Elric mengungkapkan kalau Barak telah memalsukan dokumen serta terlibat dalam kasus pembunuhan ayah Elric. Hal tersebut tentu membuat sisi gedung bingung. Elric juga menambahkan kalau Barak telah mengambil hak penggalian sarang darinya tanpa izin, serta berniat mencuri pusaka milik keluarga Melfinger. Hal itu membuat pemilihan tersebut kacau dan ditentang oleh para bangsawan lain. Karena kejadian itu, Barak memanas dan akhirnya menyerang Elric. Akhirnya mereka berdua pun bertarung. Di depan publik, Elric pun menggunakan sihirnya yang membuat orang-orang terkejut. Pertarungan Elric dan Barak dihentikan oleh Tasha yang hadir di tempat itu. Karena kejadian tersebut juga, para bangsawan di tempat itu jadi berpihak pada Elric dan membuat Barak terpojok. Dengan provokasi, Elric memancing Barak untuk menyerangnya. Provokasi itu pun berhasil dan membuat Barak dieksekusi dan ditangkap di tempat itu. Mempi yang melihat itu sangat kagum dengan kelicikan Elric. Dari pemilihan kepala sekolah itu berubah menjadi penangkapan Barak. Dan dari kejadian itu, Elric juga memindahkan hak penggalian sarang kepada keluarga Nerester yang telah membantunya. Keesokannya, kejadian di akademi menjadi topik hangat dan karena keputusan Elric menyerahkan hak penggalian, Sean memberitahu kalau ayahnya, Guy Nerester, ingin bertemu dengan Elric. Akhirnya, mereka pun pergi ke rumah keluarga Nerester. Di sana Elric juga mendapatkan kabar kalau kakaknya akan berkunjung. Hal tersebut membuat Elric pucat karena selama ini Elric lupa memberikan kabar pada kakaknya. Sesampainya di rumah keluarga Nerester, belum sempat bertemu dengan Guy Nerester, selaku kepala keluarga, Elric ditarik masuk ke sebuah domain. Guy menyadari kalau itu adalah domain yang dibuat oleh leluhur mereka, dan mengatakan kalau leluhur mereka merasa tertarik pada Elric dan ingin menjadikannya sebagai murid. Di dalam domain itu, Elric diberikan ujian. Yang harus membuatnya mengeluarkan segel. Dengan mencoba beberapa sihir, ia pun berhasil keluar dari domain itu. Ia pun mendapat pemahaman baru yang membuatnya naik menjadi sektal 6. Dan keluarnya Elric dari domain itu membuat Nerester bersaudara kaget karena rekor tercepat mereka adalah 24 jam. Di sana, Elric langsung disambut Guy dan berjalan memasuki kediaman mereka. Di sisi lain, karena pengobatan yang diberikan Elric, kini ayah Isabel telah sembuh. Setelah kesembuhannya, sang Blue Lion memutuskan untuk mencari Elric untuk berterima kasih secara langsung. Sementara itu, mengetahui kesembuhan Blue Lion, kelompok Blue Wolf merencanakan sesuatu yang melibatkan segel dalam rencananya kali ini. Elric dan keluarga Nerester pun makan bersama. Dan di momen itu, Elric mengingat momen ketika makan bersama keluarga yang sangat ia rindukan.
Setelah makan, mereka pun berbincang-bincang. Di sana, Guy bertanya apakah Elric membencinya. Karena setelah kejatuhan Melfinger, keluarga Hexagram menjauh. Termasuk keluarga Nerester yang tidak membantu ketika keluarga Melfinger dalam kondisi sulit. Karena hak pengalihan sarang telah berpindah pada keluarga Nerester, Guy pun memberikan dukungan penuh pada Elric. Tapi saat perbincangan itu, tiba-tiba seseorang meledakkan pintu. Ternyata orang tersebut adalah leluhur keluarga Nerester. Ia adalah orang yang mengajari seluruh Nerester sihir. Di sana Elric memperkenalkan diri dan menyebut nama leluhur tersebut dengan lantang, White Knight Augustine Nerester. August datang ke tempat itu untuk menjadikan Elric sebagai murid. Tapi Elric menolaknya secara halus dan membuat August menculik Elric dan pergi dari sana. Tasha marah karena Sean hanya diam saja saat temannya diculik, tapi Sean tahu kalau temannya adalah seorang yang licik. August membawa Elric teleport ke habitat Direwolf dan mencoba menurunkan martial art magic pada Elric. Di sana juga hadir mantan tentara revolusioner terkenal yang dikenal sebagai Beast King bernama Gility Tanks. Karena pertarungannya dengan Direwolf berulang-ulang, Elric terpikir sesuatu, yaitu seni bela diri yang dikuasai Tiger King. Dengan bermodal sebuah buku penguat fisik yang pernah dibacanya, Elric dapat menciptakan kemampuan Strong Body Art Beastman, dan hal tersebut membuat Mappy yang melihatnya sangat terkesan. Elric menggunakan kemampuan tersebut untuk membunuh para Direwolf. Karena perkembangan yang sangat mengesankan itu, Gility turun mendekati Elric dan berniat menjadikannya seorang murid juga. Di sana, Elric mencoba untuk menolak, tapi Gility menawarkan kemampuan Mirage Eyes yang dapat mengendalikan para beast secara bebas. Tentu, Elric tidak menolak dan mau menjadi murid Gility. Di sana juga, August berhasil mengajarkan filosofi dan peninggalan Chronicles Knight pada Elric serta membawa Elric ke kuil Chronicles Knight. Sesampainya di sana, Mappy kebingungan karena bagaimana bisa ada demonic energi di sana. Setelah masuk, ternyata kuil tersebut berisi ilmu peninggalan yang ditinggalkan leluhur August. Leluhurnya menciptakan sihir dari ilmu pengetahuan timur dan barat untuk balas dendam pada demon. Di sana August bermaksud untuk meminta Elric menaklukkan demon itu. Di sana August juga mengungkapkan kalau sebenarnya dia tahu kalau Elric bisa menyerap segel demon. Tentu, Elric terkejut dan merasa tak nyaman. Di sana untuk meyakinkan Elric, August menunjukkan tangannya yang merupakan transplantasi dari tangan Dark Elf. Sebuah rasa yang hampir punah karena diduga punya keterlibatan dengan para demon. Tentu, transplantasi dari ras lain adalah hal tabu dan dianggap black magic karena menggunakan kekuatan demon. Setelah mengungkapkan rahasianya, Elric sebagai tetua terakhir pun mencoba memenuhi keinginan August dan berniat menyerap demon itu. Demon itu disebut dengan nama Yu. Dengan menggunakan sihir dan liontin keluarganya, Elric berpindah ke sebuah mental domain. Di domain itu, Elric bertemu dengan demon bernama Yu. Di domain itu, Yu langsung tahu kalau Elric bukanlah orang biasa dan langsung menyerahkan segelnya kepadanya. Tentu kejadian tersebut membuat Elric bingung, tapi Mappy menjelaskan kalau hal tersebut terjadi karena Yu telah sekarat cukup lama dan itu adalah pilihan terakhir sekaligus merupakan satu-satunya cara untuk Yu memulihkan kekuatannya. Setelah berhasil menyerap itu, August memberitahu kalau true name dari Yu adalah Wicked God dan merupakan sebuah demon yang dapat merasakan ketakutan. Namun demon tersebut penuh keserakahan yang membuat ia bisa mengetahui bahaya. Itu merupakan sebuah indera keenam lewat sirkulasi mana yang didapat Elric ketika mengaktifkan segel yang diberi nama Ferocity. Elric mencoba segel itu tapi tiba-tiba dia merasa merinding. Ternyata Sean datang dan memberi kabar kalau kakaknya ada di kediaman Nerester. Mengetahui hal tersebut, Elric pun buru-buru menghampiri kakaknya bernama Haze Melfinger. Sementara itu, Tasha yang menyambut kakak Elric sudah bersiap untuk bertarung melawan Haze. Haze cukup keras kepala karena merasa ditahan dan tidak diizinkan untuk bertemu Elric. Hal tersebut membuat mereka saling mengeluarkan kekuatannya. Tapi untung saja, Elric datang tepat waktu untuk menghentikan amukan kakaknya. Tapi walau Elric sudah datang, kakaknya tetap memukul Elric dan merasa Elric merupakan dirinya semenjak dia bisa menggunakan sihir. Banyak rumor yang dia dengar Haze, tapi rumor tersebut tak bisa divalidasi karena Elric tak kunjung memberikan kabar dan membuat Haze harus mengunjungi secara langsung. Dalam keadaan itu, Elric merasa bersalah karena satu-satunya keluarga yang dia punya di dunia ini menangis khawatir tentang dirinya. Setelah reuni yang mengharukan itu, Elric kembali berlatih dan dengan dipandu oleh Gility sang Beast King, Elric mampu menguasai Mirage Eyes yang bisa membuatnya mengendalikan para beast dengan leluasa. Setelah pelatihan yang cukup panjang, tidak ada lagi yang bisa August dan Gility ajarkan pada Elric. Setelah pelatihan itu berakhir, Elric pun membahas tentang hak pengalihan sarang yang dipindah tangankan kepada keluarga Nerester dan berunding dengan Tasha. Di sisi lain, kelompok Lion Blue kini berjalan untuk memberantas para Blue Wolf yang merupakan kelompok yang diciptakan Paman Isabel untuk menyingkirkan ayahnya. Di sana ayahnya berencana untuk bertemu Elric agar bisa berterima kasih secara langsung, dan setelah itu mulai bergerak menyingkirkan Paul yang merupakan dalang serta paman dari Isabel.
Sementara itu, dua orang misterius sedang berbincang karena rencana mereka yang ingin menyingkirkan Blue Lion digagalkan oleh pertolongan Elric dan membuat rencana mereka untuk membangkitkan seorang demon bernama Lord Azazel sedikit bermasalah. Setelah urusan di keluarga Nerester selesai, Elric berencana untuk melakukan perjalanan, menemui Flower of Camellia demi mendapatkan kekuatan Winter dari leluhurnya. Di sana, perjalanan itu pun menarik minat August dan Gility untuk ikut. Di sana pun, Hayes juga ingin ikut serta. Karena perjalanan kali ini ramai, Elric sangat bersyukur dan merasa dikelilingi oleh orang-orang yang peduli padanya. Season 1 pun tamat. Komik ini bakal dilanjut lagi setelah season 3-nya dipastikan rilis. Terima kasih.